bannya gede banget, velgnya 21 inci, forged aluminium, udah ada logo N di sini, ada lagi logo N di sini. Ini udah pakai BBK. Kemudian bannya Pirelli 275 35 ring 21. Satu bannya ini harganya antara 9 sampai 11 jutaan. Mantap. Wah, lagi di sirkuit atau memang lagi di jalanan yang lenggang. Kita mau mainin transmisinya, kita mau ngerasain sensasi ala-ala mobil sport. Oh, itu yang kita rasain guys, keren. Oh, jadi RPM-nya juga kerasa, upshift downshift-nya, sentakan giginya pun kita bisa rasain langsung. 1,5 miliar untuk Hyundai Ioniq 5N. Ini gila atau malah jenius? Gua Cak Dan, ketemu lagi di Autotech Indonesia. Mari kita bahas. Di tengah pergeseran industri otomotif menuju era elektrifikasi, satu pertanyaan besar terus muncul. Apakah mobil listrik masih mampu menghadirkan sensasi berkendara yang emosional? Hyundai mencoba menjawabnya lewat satu nama, Hyundai Ioniq 5N. Bukan sekadar kendaraan listrik biasa, mobil ini lahir dari divisi performa Hyundai N yang selama ini dikenal melalui mobil-mobil balap dan performa tinggi. Hasilnya adalah sebuah crossover listrik dengan tenaga buas, teknologi yang futuristis, namun tetap menawarkan rasa berkendara yang agresif layaknya sports car konvensional. Harga Hyundai Ioniq 5N ini 2 kali lipat dibandingkan tipe Prime. Bedanya nyaris 700 juta. Jadi sebenarnya apa yang kita bayarkan segitu mahalnya? Cuman dari bodi kita aja, dari warna. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Jadi Ioniq 5N itu ada huruf N di belakangnya. Artinya ada 2, artinya adalah Namyang itu adalah pusat R&D-nya Hyundai yang ada di Korea. Dan yang kedua adalah Nürburgring. Nürburgring itu adalah sirkuit yang jadi pengetesan mobil ini yang ada di Jerman. Sekilas tampilannya memang masih mempertahankan desain futuristis khas Ioniq 5. Namun begitu diperhatikan lebih dekat, aura performa langsung terasa. Bodi dibuat lebih lebar, bumper lebih agresif, serta penggunaan velg 21 inci yang dibalut ban performa tinggi. Oke, secara pasar Ioniq 5N ini berada di kasta yang berbeda. Kalau Ioniq biasa itu lebih menyasar keluarga atau pemilik mobil listrik yang lebih mengutamakan efisiensi, tapi kalau yang Ioniq 5N ini lebih fokus pada orang-orang yang gila performa, yang udah biasa dengan mobil-mobil sport ataupun mobil-mobil Eropa. Jadi perubahan harga, nih ya, ada huruf N-nya di sini. Jadi perubahan harga ini dikompensasi dari perubahan struktur bodi dan juga sistem penggerak. Jadi bodinya diperkuat dengan tambahan 21 las. Jadi intinya adalah supaya gimana bikin bodinya ini lebih rigid. Nah, kenapa? Nanti kita bahas. Nah, jadi aerodinamika juga berubah. Kalau kita lihat di bagian depannya, di sini ada kamera, kemudian ada logo N, lalu ada diffuser di bagian bawah yang
menjaga supaya baterainya juga tetap dingin. Kemudian ada lipnya juga, ini warnanya dark grey aksennya. Jadi memang secara tampilan, plus ini juga ada warna merah di sini. Secara tampilan ini akan kelihatan lebih sporty dibandingkan dengan Ioniq biasa. Dari sisi ukuran dia lebih panjang 80 mm, lebih lebar 50 mm, dan juga lebih ceper 20 mm. Itu semua dirancang untuk aerodinamika. Gue suka banget warnanya yang biru terus kombinasi dengan warna merah karena merah itu adalah racing. Jadi kita lihat di sini spoilernya juga udah beda ya. Kemudian lampu rem ada di sini. Dan yang paling kerasa bedanya dari belakang itu adalah diffusernya ini beneran gede banget dan juga racing banget. Tapi ini nggak dirancang asal atau untuk estetika aja, tapi beneran untuk menjaga agar downforce atau mobilnya saat di kecepatan tinggi itu bisa lebih nempel ke tanah atau ke jalanan gitu. Dan di sini juga ada lampu belakang yang kelihatan seperti mobil Evan ya. Jadi secara bentuk dari sisi depan, belakang, sampai samping itu semuanya sangat terlihat sporty. Jadi orang pasti akan melihat, oh ya ini pasti Ioniq 5N. Sangat mudah dibedakan dibandingkan Ioniq biasa. Jadi jangan khawatir. 700 juta dari sisi tampilan atau look pasti beda. Di sektor handling, Hyundai turut melakukan banyak pengembangan, mulai dari sistem suspensi khusus Hyundai N, distribusi torsi elektronik yang dapat diatur sesuai kebutuhan pengemudi, hingga rem cakram berukuran besar yang menggunakan kaliper 4 piston pada roda depan dan kaliper 1 piston pada roda belakang. Rem depan ini menjepit cakram berukuran besar 400 mm dan 360 mm pada bagian rem belakang. Semua ini dirancang agar mobil tetap stabil saat digunakan dalam kecepatan tinggi maupun di lintasan balap. Oke, kita lihat ini bannya gede banget, velgnya 21 inci forged aluminium, udah ada logo N di sini, ada lagi logo N di sini, ini udah pakai BBK. Kemudian bannya Pirelli 275 35 ring 21. Satu bannya ini harganya antara 9 sampai 11 jutaan. Mantap. Di balik desain modern tersebut tersimpan dua motor listrik penggerak semua roda atau all-wheel drive. Kombinasi keduanya menghasilkan tenaga hingga 650 PS dengan fitur N Green Boost serta torsi mencapai 770 Nm. Angka ini bukan sekedar pajangan di atas kertas. Dari posisi diam hingga 100 km per jam, mobil ini hanya butuh waktu sekitar 3,4 detik. Kecepatan maksimalnya pun mampu menembus 260 km per jam. Bagi banyak pecinta otomotif, angka tersebut menempatkan Ioniq 5N sejajar dengan mobil-mobil performa tinggi bermesin bensin yang selama ini mendominasi dunia sports car. Oke, kita sekarang masuk ke dalam. Kita nyalain dulu, panas banget ini. Nah, dari nyalanya aja juga udah beda dibandingkan Ioniq 5 biasa. Plus, wah, suara apa ini? Ya, ini adalah virtual sound ya. Jadi gimana si Hyundai ini melakukan pendekatan bahwa mobil listrik itu biasanya sunyi, biasanya senyap. Nah, mereka ingin membuat mobil listrik itu ada suaranya. Caranya gimana? Karena nggak ada mesinnya. Jadi mereka menciptakan yang namanya virtual sound. Jadi kalau kita dengar di sini ada suara stasioner, suara mesin, tapi itu sebenarnya buatan. Tapi ya itu emang untuk memberikan sensasi bahwa kita mengendarai sebuah mobil sport. Dan kita lihat dari setirnya aja ini udah lihat, wah indah banget ya. Ada banyak sekali tombol-tombolnya, ada 2 tombol N di sini yang fungsinya juga beda-beda. Keren banget. Karena tujuannya adalah untuk mengejar sportiness
bisa lihat di sini, ini masih pakai engkol, walaupun di Ioniq biasa itu udah pakai electric joknya. Ini buat apa? Ini tujuannya adalah untuk memberikan sensasi sporty. Ya kalau mobil balap biasanya juga mengurangi ya bobot-bobot yang nggak penting, termasuk juga untuk joknya. Jadi menghindari komponen mekanis lah, seperti itu, mengurangi komponen mekanis supaya lebih sporty gitu rasanya. Dan ini juga lihat joknya juga dari bucket seat ya, begitu kita duduk langsung nempel. Jadi tujuannya apa? Ini menjaga kalau misalnya kita lagi di tikungan tajam, itu pasti kan ada G-force, itu menjaga agar kita nggak terlalu terlempar di jok bucket seat ini. Gimana guys? Kedengaran nggak nih suaranya nih? Tipis-tipis sih, tapi tetap kedengaran. Jadi kalau ketika Ioniq 5 biasa itu mengejar jarak jauh, jangkauan, kalau ini lebih fokus pada luapan tenaga ya. Jadi untuk supaya menghindari atau mencegah panasnya itu, jadi ini punya radiator ganda. Yang satu buat motor listriknya, yang satu lagi buat baterainya. Itu segitu fokusnya si Hyundai ini dalam menjaga agar performa mobil ini tuh juga tetap terasa gitu. Ya, untuk tenaga ini mencapai 609 PS dan bisa melonjak jadi 650 PS dengan fitur N-Green Boost. Sementara torsinya di 700-an Newton meter. Ini gila banget ya. 0 sampai 100 hanya dalam 3,4 detik. Gokil. Kecepatan maksimalnya itu bisa mencapai 260 km per jam. Edan. Jadi ini beneran, ya ini mobil sport, spek mobil yang emang dibuat di sirkuit guys. Aduh. Sebagai kendaraan listrik modern, Ioniq 5N menggunakan platform eGMP 800 volt milik Hyundai. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya super cepat hingga 350 kW. Dalam kondisi ideal, baterai berkapasitas 84 kWh dapat diisi dari 10 hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 18 menit. Artinya, mobil ini bukan hanya cepat saat dikendarai, tetapi juga efisien dalam urusan pengisian daya. Untuk kapasitas baterainya ada di 84 kW, jadi itu udah gede banget ya guys. Baterainya pakai NMC, jadi ini salah satu mobil yang memang agak beda dibandingkan mobil China. Kalau mobil China hanya beberapa aja yang pakai NMC, kalau Hyundai ini pakai NMC semuanya yang Ioniq. Ya, gue udah pernah nyobain mobil ini langsung di Mandalika ya guys, dan itu emang aduh sensasi yang sangat seru, yang sangat menyenangkan. Jadi kalau punya mobil ini ya minimal itu emang orangnya suka balap atau orang pernah balap di sirkuit gitu. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan semua yang ditawarkan oleh mobil ini gitu. Kalau misalnya emang buat gaya-gayaan doang ya nggak apa-apa juga sih, asal punya duit. Cuman lebih maksimalnya lagi itu emang kalau misalnya kita punya mobil ini terus dibawa ke sirkuit, dibawa ke track day gitu. Oh, gila. Itu baru namanya sensasi yang kita dapetin gitu. Walaupun ini apa ya, jadinya itu kita bawa mobil sport tapi dibuat harian pun itu juga masih tetap nyaman gitu. Setiap kita naik mobil, setiap kita mau ke Indomaret, mau nganter istri belanja, nganter anak, itu yang kita dapetin adalah sensasi yang seru dan menyenangkan gitu. Jadi mau nganter istri belanja ke pasar misalnya gitu, antar ke pasar dong, oke siap. Jadi semuanya itu selalu menyenangkan. Karena ya apa? Karena kita bawa mobil tuh yang mobil listrik, sensasinya yang luar biasa, tapi harus tetap nyaman. Nah kayak gitu sih yang ditawarin gitu.
Ini gue baru pertama kali juga bawa mobil ini di jalanan umum ya, karena kemarin nyobanya cuma di sirkuit doang. Aduh, emang seru banget ya. Termasuk juga ketika kita ada di luar kota seperti ini gitu. Menyenangkan sekali. Menariknya, Hyundai menyadari satu hal penting. Mobil listrik memang cepat, tetapi sering dianggap kehilangan jiwa karena terlalu senyap dan minim sensasi mekanikal. Karena itu, Hyundai menyematkan teknologi unik bernama NE-Shift. Sistem ini mampu mensimulasikan perpindahan gigi layaknya transmisi dual clutch pada mobil balap. Bahkan, suara mesin juga dihadirkan melalui fitur N-Active Sound Plus. Pengemudi dapat mendengar efek suara layaknya mobil performa tinggi, lengkap dengan sensasi perpindahan gigi dan engine brake. Ya, jadi engineer Hyundai ini menyadari bahwa mobil listrik itu biasanya membosankan karena nggak ada suaranya dan lain-lain, dan nggak ada perpindahan giginya saat upshift ataupun downshift. Maka mereka bikin yang namanya ini NE-Shift. Nah, ini kita cari ya sini ya. Kita masuk ke sini, kemudian kita lihat sini drive mode. Nah, ini kita aktifkan yang namanya NE-Shift. Nah, ini dia. Apa yang terjadi? Ini transmisinya akan mensimulasikan transmisi DCT dual clutch transmission 8 percepatan. Jadi kita bisa dapetin kita jadi bisa mendapatkan sensasi menggunakan pedal shift, karena di sini memang ada pedal shift, guys. Ini yang paling penting ketika kita lagi di sirkuit atau memang lagi di jalanan yang lenggang. Kita mau mainin transmisinya, kita mau ngerasain sensasi ala-ala mobil sport kayak gitu. Kalau di sini jangan ya, di sini jalannya padat dan rame, jadi kita jangan terlalu ini kenceng. Tapi ya itulah feelnya ya. Oh, itu yang kita rasain guys, keren. No, jadi RPM-nya juga kerasa, upshift, downshift-nya, sentakan giginya pun kita bisa rasain langsung. Nah, kita mau jelasin sebenarnya ini tombolnya apa aja sih. Nah, gue juga baru nyobain mobil ini, jadi baru banget ini guys, jadi mohon maaf nih kalau ada salah-salah. Oke. Yang ini adalah untuk modenya ya, drive mode-nya ada Eco, Sport, Normal, cuma 3 aja, simple. Ini adalah tombol yang harus kita pencet ketika kita ingin mendapatkan mendapatkan kecepatan. Ini adalah namanya N Green Boost. Jadi kalau misalnya kita tekan, jadi dia akan menambah power instan dari mobil ini selama 10 detik. Terus itu hilang lagi. Kita pencet N Green Boost-nya, itu tenaganya jadi lebih meluap, dapat tenaga ekstra. Istilahnya kalau di Super Mario itu kayak ada turbo boost-nya itulah. Nah, ini adalah tombol adaptive cruise control, kemudian ini untuk ngatur jaraknya seberapa jauh dari mobil depan. Ini untuk lane keeping assist. Kemudian ini untuk pengaturan yang ada di MID ya. Kita mau lihat apa? Ada tire pressure, ban segala macam. Kemudian di sini tombol custom. Jadi ini kita bisa kasih apa yang kita mau, tombolnya di sini. Serta mau ada pilihannya. Kemudian di sini ini adalah launch control. Kalau misalnya kita lagi diem, kemudian kita pengen akselerasi kenceng, kita pakai tombol ini. Dan ini ya sama ya, mode, kemudian volume dan lain-lain. Nah, penjelasannya kira-kira seperti itu. Tidak berhenti sampai di situ, tersedia pula N-Drift Optimizer yang membantu pengemudi melakukan drifting secara elektronik. Ini adalah sebuah fitur yang jarang ditemukan pada kendaraan listrik produksi massal. Pendekatan inilah yang membuat Ioniq 5N terasa beda. Mobil ini tidak hanya mengajarkan efisiensi energi, tapi juga mencoba mempertahankan emosi dalam berkendara. Oke, kita langsung nyobain mobilnya di
tikungan-tikungan dan juga tanjakan-tanjakan, dan seperti yang bisa kita lihat di sini beneran nikmat sekali guys. Jadi memang mobil yang nyaman itu bukan di trek lurus ya, tapi ketika mobil ini diajak menikung. Ini udah punya teknologi yang namanya ELSD, Electronic Limited Slip Differential. Jadi ada 11 pengaturan yang membuat si mobilnya ini suspensinya bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan terutama saat sedang berada di trek atau sirkuit ketika sedang menikung. Jadi suspensinya akan mengatur sesuai agar lebih nyaman, lebih rigid, dan juga traksi dari si masing-masing rodanya itu tetap mendapatkan traksi yang pas. Lihat nih, wah, sangat enjoyable. Nah ini kekurangannya ya, dengan tanpa jok elektrik ya, maksudnya 1,5 M. Biasanya nih kalau mobilnya udah mati, biasanya ya, kalau mobil yang udah premium, begitu kita matikan ini, seret, kursinya mundur sendiri. Karena apa? Karena supaya kita lebih mudah untuk keluar. Kalau ini kita harus mundurin lagi guys. Aduh, susah banget. Baru kita bisa keluar. Itu kekurangannya. Kehadiran Hyundai Ioniq 5N ini menjadi sinyal bahwa masa depan otomotif tidak selalu harus kehilangan karakter. Di saat banyak mobil listrik fokus pada efisiensi dan teknologi, Hyundai mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda. Sebuah kendaraan listrik yang tetap mampu memacu adrenalin. Oke, kita sekarang lagi ada di hutan pinus Limpakuwus. Jadi kita menempuh perjalanan dari Jakarta sampai ke Puerto Rico, Purwokerto. Dan yang kita rasakan ya emang ini mobil yang nyaman untuk kebut-kebutan di tol. Tapi karena dia pakai bucket seat ya, untuk kenyamanan tidak senyaman mobil yang kursi joknya lebih empuk gitu. Lama-lama encok juga. Kalau misalnya melewati banyak tempat-tempat yang jalanannya tidak rata, tapi secara overall, secara fun to drive-nya, driving performance-nya itu udah the best banget. Nah, sebenarnya ini untuk siapa? Lagi-lagi ya, ini untuk mereka yang memang ingin mobil high performance listrik yang rela membayar 1,5 miliar untuk mendapatkan mobil yang istilahnya bisa dibuat harian, tapi juga bisa dibuat di sirkuit. Nah, gimana menurut kalian? Kasih komen di bawah dan jangan lupa nonton Autotech episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi, gua Cak Dan, mantap.